Lentera Hati, sepotong kisah penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dari Abu Qilabah Al-Jarmi. Abdullah bin Muhammad berkata, "Aku keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Tak kala tiba di tepi pantai, tiba-tiba aku berada di sebuah dataran yang lapang di suatu tempat di tepi pantai ini. Di dataran tersebut ada sebuah kemah, dan di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang telah buntung kedua tangannya dan kedua kakinya. Pandangannya telah lemah dan matanya telah rabun. Tak satu anggota tubuh pun yang bermanfaat baginya kecuali lisannya. Orang ini berkata dan berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Engkau sungguh melebihkan aku atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan.' Abdullah bin Muhammad berkata, 'Demi Allah, aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya bagaimana ia bisa mengucapkan perkataan seperti itu. Bukankah dia tidak punya tangan dan kaki, tapi dia bersyukur dan mengatakan bahwa dia telah dilebihkan Allah dari makhluk yang lain? Ataukah itu merupakan ucapan yang diilhamkan kepadanya?' Aku pun mendatangi. Aku ucapkan salam kepadanya. Aku katakan kepadanya, 'Aku mendengar engkau berkata, ya Allah, tunjuki aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan padaku. Dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Nikmatnya yang mana yang telah Allah anugerahkan kepadamu, wahai Bapak, sehingga engkau memuji Allah atas nikmat tersebut? Apa kelebihan yang telah Allah berikan kepadamu sehingga engkau mensyukurinya?' Orang itu kemudian menjawab, 'Tidakkah engkau melihat apa yang telah Allah perlakukan untukku? Demi Allah, seandainya ia kirimkan halilintar kepadaku sehingga membakar tubuhku, atau demi dia perintahkan gunung-gunung untuk menindihku sehingga menghancurkan tubuhku, atau memerintahkan laut menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi menelan tubuhku, maka tidaklah semua itu terkecuali semakin menambah aku bersyukur kepadanya, karena ia telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa lidahku ini. Namun, wahai hamba Allah, engkau telah mendatangiku, maka aku perlu bantuanmu. Engkau telah melihat keadaanku. Aku tak mampu untuk membantu diriku sendiri, mencegah diriku dari gangguan. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku punya seorang anak yang selalu melayaniku. Saat tiba waktu sholat, dia mewudukkan aku. Saat aku lapar, ia menyuapiku. Jika aku haus, ia memberiku minum. Namun, sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Tolong engkau cari bagaimana kabarnya. Semoga Allah merahmati engkau.' Aku berkata, 'Demi Allah, tidaklah seorang berjalan menunaikan keperluan saudaranya dan ia memperoleh pahala yang besar di sisi Allah, lantas pahalanya lebih besar dari seorang yang berjalan untuk menunaikan keperluan dan kebutuhan orang seperti engkau. Maka aku pun berjalan mencari anak tersebut. Tak jauh dari tempat itu, aku sampai di suatu gundukan pasir. Tiba-tiba aku mendapati anak tersebut telah diterkam dan dimakan binatang buas. Aku pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku berkata, bagaimana aku akan mengabarkan cerita ini kepada orang tersebut? Maka tak kala aku berjalan menuju orang tersebut, terlintas di benakku kisah Nabi Ayub alaihi salam. Maka begitu aku temui orang tersebut, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu aku berkata, 'Assalamualaikum.' Dia menjawab salamku dan dia bertanya, 'Kau kan orang yang aku suruh tadi untuk datang?' Aku menjawab, 'Benar.' Lalu ia bertanya, 'Bagaimana dengan permintaanku kepadamu untuk membantuku?' Aku berkata kepadanya, 'Apakah engkau lebih mulia di sisi Allah ataukah Nabi Ayub?' Ia menjawab, 'Tentu saja Nabi Ayub alaihi salam.'
Lalu aku bertanya kepadanya, tahukah engkau cobaan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah telah menguji Ayub dengan hartanya, keluarganya, serta anaknya? Orang itu menjawab, tentu aku tahu. Aku bertanya kepadanya, bagaimana sikap Nabi Ayub terhadap cobaan tersebut? Ia menjawab, Nabi Ayub bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Lalu aku berkata, tidak hanya itu, ia bahkan dijauhi oleh karib kerabatnya, sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya. Ia menimpali, benar. Aku bertanya, bagaimana sikapnya? Ia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Lalu aku berkata, tidak hanya itu, Allah menjadikan ia sebagai bahan ejekan dan gunjingan orang-orang yang lewat di jalan. Tahukah engkau tentang itu? Ya. Aku bertanya, bagaimana sikap Nabi Ayub? Ia menjawab, ia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Langsung saja jelaskan maksudmu. Apa maksudmu? Semoga Allah merahmatimu. Aku pun kemudian berkata, Pak, sesungguhnya putramu telah kutemukan di antara gundukan pasir dalam keadaan mati diterkam binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Orang itu kemudian berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya. Lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Kemudian ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia menarik nafas panjang, kemudian dia meninggal dunia. Aku berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar musibahku. Orang seperti ini, jika aku biarkan begitu saja, maka akan dimakan binatang buas. Dan jika aku hanya duduk, maka aku tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu aku pun menyelimutinya dengan kain yang ada pada tubuhnya, dan aku duduk di dekatnya sambil menangis. Tiba-tiba datang kepadaku 4 orang dan berkata padaku, wahai Abdullah, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami. Lalu mereka berkata, bukalah wajah orang ini, siapa tahu kami mengenalnya. Aku pun membuka wajahnya. Lalu mereka pun tersungkur dan mencium keningnya, mencium kedua tangannya. Lalu mereka berkata, demi Allah, matanya selalu tunduk dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Demi Allah, tubuhnya selalu sujud kala orang lain dalam keadaan tidur. Aku bertanya kepada mereka, siapa orang ini? Siapa orang ini? Semoga Allah merahmati kalian. Mereka berkata, ini Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat Ibnu Abbas. Dia sangat cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Lalu kami pun memandikannya dan mengafaninya dengan pakaian yang kami pakai. Lalu kami menyolatinya dan menguburkannya. Setelah usai, mereka pun berpaling pulang. Dan aku pun pergi menuju pos penjagaan di perbatasan. Tak kala malam tiba, aku pun tertidur. Aku melihat dalam mimpi, ia berada di dalam taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari sutra, sambil berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian yang masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Aku bertanya kepadanya, bukankah engkau orang yang aku temui? Ia menjawab, benar. Aku berkata, bagaimana engkau bisa memperoleh semua ini? Ia menjawab, sesungguhnya Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh terkecuali dengan sikap sabar tak kalah ditimpa bencana dan rasa syukur dalam keadaan lapang dan tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan di tengah halayak ramai. Marilah kita mengambil pelajaran dari kisah Abu Kilabah Al-Jarmi ini. Mari kita berusaha menjadi insan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mencermati Lentera Hati, sepotong kisah penerang hati.